Selamat malam, perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang tugas 4 yaitu QA/QC. Perkenalkan nama saya Flora Panjaitan dan kelompok saya ada Eriko Katmil, Yelmi Yantiwau, Muhammad Ridwan Nur Hidayah, dan Yohanes Sibarani. Di sini kami akan mempresentasikan tentang create NVMe for the process of fishing a fruit egg based on the diagram given. Yang pertama itu ada dari start, yaitu put a frying pan on the stove. Setelah itu ada pour oil. Setelah itu break an egg into the pan. Setelah itu ada free the egg. Setelah itu kembali ke how the egg done, baru oke. Setelah itu put salt and pepper on the egg. Setelah itu ada put the fruit egg on a dish dan selesai. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Eriko Katmiel Nenggolan. Oke, di sini kami akan membahas tentang analisis FMEA, proses tentang menggoreng telur. Pertama itu bahannya ada telur dan minyak. Yang kedua alatnya itu ada wajan, spatula, dan termometer. Persiapannya itu ada siapkan bahan dan alat. Yang keempat itu ada pemanasan, panaskan minyak. Yang lima itu penggorengan, masukkan telur, lalu goreng. Dan yang keenam itu ada durasi memasaknya. Mungkin banyak bersekitaran antara 5 menit sampai 10 menit. Yang ketujuh itu ada kematangannya. Matangnya ada setengah setengah matang, terlalu matang, dan lain sebagainya. Dan yang kedelapan itu ada penanganan. Pertama itu diangkat, lalu dibolak-balik. Yang kesembilan itu ada kerusakan, bisa terjadi karena pecah atau berantakan. Yang ke-10 ini monitoring, cek visual atau timer. Selanjutnya tentang penjelasan prosesnya. Persiapannya itu adalah siapkan bahan seperti telur dan minyak serta alat seperti wajan dan spatula. Dan kedua itu ada pemanasan. Panaskan minyak dalam wajan hingga mencapai suhu yang sesuai untuk menggoreng. Memecah telur. Dan ketiga itu adalah memecah telur. Pecahkan telur dan tuang ke dalam wajan dengan hati-hati agar tidak pecah. Yang keempat itu ada menggoreng. Masak telur selama waktu tertentu sampai mencapai tingkat kematangan yang diinginkan. Seperti setengah matang atau matang sempurna. Yang keempat itu ada kelima itu ada pengamatan atau pantau proses penggorengan baik secara visual maupun menggunakan timer untuk memastikan telur tidak terlalu matang atau kurang matang. Yang keenam itu ada pengangkatan, angkat telur dari wajan dengan spatula, pastikan telur utuh dan tidak pecah saat diangkat. Dan yang terakhir itu ada penyajian, yang itu di mana proses terakhir ini adalah menyajikan telur sesuai dengan selera pada gorengan. Untuk selanjutnya akan dibacakan dengan saya Yelmi Yantiwau. 2. Analisis VMIA atau Value Mode and Effect Analysis. Product name atau telur sistem, subsistem nama menggoreng telur. Komponennya ada terdiri dari part and evacuation, 1. Pemanasan wajan dan pengaturan suhu, 2. Pemecahan telur, 3. Penggunaan minyak, 4. Durasi memasak, 5. Penyajian. Potensial failure mode itu adalah wajan terlalu panas atau tidak cukup panas, pecahnya kuning telur saat digoreng, minyak terlalu banyak atau terlalu sedikit, telur terlalu matang atau kurang matang, telur pecah saat diangkat. Contagion effect of failure. Telur gosong atau tidak matang sempurna, telur tidak rapi, tampilan kurang menarik, telur terlalu berminyak atau kering, tekstur tidak enak, rasa tidak maksimal, penampilan kurang menarik. Severity ada 8, 6, 7, 8, 5. Potential cause mechanism of failure. Pengaturan suhu tidak stabil, alat pemanasan rusak, teknik pecah telur kurang tepat, takaran minyak tidak konsisten, pengawasan waktu tidak tepat, teknik mengangkat kurang hati-hati. Aquery quotient-nya ada 4, 3, 3, 4, 3. Correction, design atau control test, pengujian suhu sebelum memasak, pengalaman dan latihan pengemasan, instruksi penggunaan minyak, timer otomatis atau pengawasan manual, pelatihan teknik pengangkatan, detection-nya ada 3, 2, 2, 3, 2. Recommendation action
Itu adalah perbaikan alat pemanasan, gunakan pengaturan suhu, latihan teknik pecah telur yang benar, berikan paduan takaran minyak, gunakan timer latihan pengawasan waktu, latihan teknik mengangkat telur. RPN-nya ada 96, 36, 42, 96, 30. Keterangannya, 1. Suhu wajan, suhu terlalu panas atau dingin bisa menyebabkan telur gosong atau mentah. Perlu pengaturan suhu stabil dan alat yang baik. 2. Memecah telur, pecahnya kuning telur bisa bikin tampil tidak rapi. Latihan teknik memecah telur yang benar diperlukan. 3. Penggunaan minyak terlalu banyak atau sedikit mempengaruhi tekstur. Berikan panduan takaran minyak. 4. Waktu memasak, waktu yang salah bisa membuat telur keras atau lembek. Gunakan timer untuk hasil konsisten. 5. Penyajian, telur pecah saat diangkat mengurangi tampilan menarik. Latihan teknik mengangkat dengan hati-hati. Kesimpulan bahwa memasak telur mata sapi yang enak dan menarik memerlukan perhatian terhadap beberapa faktor penting. Pertama, pengaturan suhu yang tepat sangat berpengaruh agar kuning telur tetap cair dan bagian putih matang sempurna. Kedua, teknik memecah dan mengangkat telur dengan hati-hati membantu menjaga bentuk dan tampilan yang menarik. Ketiga, pengaturan waktu memasak harus disesuaikan agar telur matang merata tanpa overcook. Dengan memperhatikan ketiga faktor ini, hasil telur mata sapi akan lebih sempurna, enak, dan memuaskan. Selanjutnya akan dijelaskan akun kami, Ridwan. Selanjutnya, analisis FMEA, proses pencucian mobil, persiapan, penyemprotan awal, pembilasan, pengeringan, yang terakhir finishing. Analisis FMEA, proses pencucian mobil, bahan dan alat. Bahan, sabun cuci mobil, air bersih, cairan pembersih kaca, pengkilap ban, lab microfiber, spons, vacuum cleaner, semprotan, air ketegangan tinggi, dan tandebo. 1. Tahapan proses. Yang pertama, persiapan. Siapkan alat dan bahan pembersih yang diperlukan. 2. Pastikan mobil diparkir di tempat yang teduh dan agar sabun tidak cepat kering. 2. Penyemprotan awal. Yang pertama, bilas seluruh permukaan mobil menggunakan air bersih untuk menghilangkan debu dan kotoran kasar. 2. Gunakan semprotan air berketegangan tinggi agar kotoran mudah terlepas. 3. Pencucian dengan sabun. Campurkan sabun cuci mobil dengan air sesuai takaran. Yang kedua, gunakan spons lembut untuk menggosok bagian atas hingga bawah mobil secara merata. Yang keempat, pembilasan. 1. Bilas kembali seluruh bagian mobil dengan air bersih hingga tidak ada sisa busa sabun. 5. Pengeringan. Yang pertama, keringkan mobil menggunakan kanebo atau lap microfiber untuk mencegah bercaknya air. Yang keenam, pembersihan interior. 1. Gunakan vacuum cleaner untuk membersihkan debu di karpet dan jok. 2. Lap dashboard, kaca bagian dalam, dan permukaan interior dengan cairan pembersih khusus. Dan yang terakhir, finishing. Yang pertama, semprotkan cairan pengkilap pada ban dan mobil-mobil. 2. Cetak kembali kebersihan dan hasil akhir sebelum diserahkan ke pelanggan. Analisis FMEA, Failure Mode and Effect Analysis. Ada proses, potensi kegagalan, failure mode, dampak atau efek, penyebab atau cause, rekomendasi perbaikan. Proses, ada persiapan, penyemprotan awal, pencucian eksterior, pencucian rantai atau velg, pembilasan, pengeringan, pembersihan jok dan komponen elektrik, finishing atau pelindung dan pengkilap, pemeriksaan akhir dan serah terima. Potensi kegagalan atau failure mode, ada alat atau bahan kurang lengkap, kotoran keras, debu atau tanah, tidak terangkat, bodi atau kerangka tergores, rantai tidak bersih, atau pelumas atau korosi ringan pada baut, jok lembab atau konektor listrik basah, kilap tidak merata atau ban licin,
ada bagian terlewat atau kerusakan kecil. Dampak atau efek, proses terhambat, hasil tidak maksimal, sisa kotoran menyebabkan goresan saat menggosok, cat terlihat rusak atau goresan, performa rantai menurun, aus cepat, bercak putih atau kering tidak rata, tampilan kusam atau titik karat awal, bau atau masalah kelistrikan, kontak korosi, penampilan kurang menarik atau risiko keselamatan pada ban, keluhan pelanggan atau reputasi menurun. Penyebab atau cause, inventory tidak dicek sebelum kerja, tekanan air rendah atau semprot salah, spons atau kuas kotor atau penggunaan deterjen keras, teknik pembersihan salah atau bahan salah, pembilasan tidak menyeluruh, pengeringan buru atau kotor, menyiram area elektrik tanpa proteksi, produk tidak sesuai atau aplikasi berlebihan, tidak ada checklist pemeriksaan akhir. Rekomendasi perbaikan, standar checklist alat dan bahan sebelum mulai, gunakan semprotan tekanan memadai, semprot dari atas ke bawah, gunakan spons, mikrofiber bersih dan sabun khusus motor, gunakan brus khusus, pelumas ulang setelah kering, bilas menyeluruh, fokus ke celah dan sela-sela, keringkan pakai lap, mikrofiber bersih dan blower jika perlu, tutup area elektrik, lap kering, bersihkan jok dengan produk sesuai, gunakan produk finish khusus motor dan aplikasikan secukupnya, terapkan checklist serah terima sebelum pelanggan ambil. Kesimpulan, untuk menghasilkan layanan pencucian mobil yang bersih, aman dan memuaskan pelanggan, diperlukan perhatian pada 1. Kualitas alat dan bahan atau sabun, spons dan air bersih. 2. Teknik mencuci yang benar untuk menghindari goresan dan sisa sabun. 3. Tahapan kerja sistematis mulai dari penyemprotan, pencucian, pembilasan hingga finishing. Dengan menerapkan analisis FEMEA, jasa pencucian mobil dapat meminimalkan risiko kesalahan, meningkatkan efisiensi kerja dan kepuasan pelanggan. Sekian presentasi kami. Semoga materi yang kami sampaikan bisa membantu atau bermanfaat di kehidupan kawan-kawan.